Halo teman-teman YouTube, jadi di video kali ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai 9 multi efek terbaik. Namun sebelum itu saya akan melakukan disclaimer terlebih dahulu. Pertama, ini adalah pendapat subjektivitas saya, di mana pendapat ini berdasarkan apa yang sudah pernah saya rasakan, apa yang saya lakukan, dan apa yang pernah saya kulik gitu ya. Baik itu secara langsung dari ketika saya memegang alatnya, ataupun dari beberapa review yang saya dengarkan. Lalu jika ada teman-teman yang merasa pendapat ini berbeda, ya wajar aja karena ini subjektif banget ya, nggak ada objektivitas gitu. Itu berdasarkan apa yang saya dengar aja, apa yang saya dengar dan apa yang saya rasakan dan yang saya lihat gitu ya. Menurut saya itu yang terbaik. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki pendapat lain atau merasa apa yang saya sampaikan kurang pas, ya tulis aja di komentar, nggak apa-apa gitu ya. Jadi sekarang kita akan bahas saja mengenai 9 multi efek terbaik di tahun 2023. Yang pertama, di entry level. Entry level ini adalah multi efek yang saya berikan range di antara 1 juta sampai dengan level 3 juta ya. Ini karena multi efek ini adalah multi efek dengan range ya cukup banyak orang yang akan meminati hal tersebut. Pertama yaitu ada Zoom G3N. Zoom G3N ini kenapa masih masuk sebagai multi efek terbaik di 2023? Yaitu jelas saja karena dia memiliki karakter suara yang cukup nikmat dan cukup menggambarkan dari beberapa tipe ampli yang terkenal gitu ya. Kalau bicara tentang realistik, hampir semua multi efek punya range realistik yang berbeda-beda dan setiap orang memiliki perspektif yang berbeda tentang realistik multi efek tersebut. Tapi Zoom G3N ini bisa menggambarkan sedikit real, bukan sedikit real, bisa menggambarkan realistic sound di beberapa benak orang gitu ya. Toh suara-suara itu pun berkisar di situ-situ aja ya, dari overdrive, clean, dan distorsi, dan dari beberapa jenis ampli terkenal ya, seperti Marshall, Bogner, Mesa, Fender Twin Reverb, kemudian PV ya, Van Halen. Jadi pada dasarnya Zoom G3N masih bisa masuk karena adanya suara-suara yang cukup realistik untuk menggambarkan dari ampli-ampli tersebut. Terus di nomor 8 ada juga temennya dengan range harga yang mirip-mirip dan mendekati bahkan mungkin lebih murah daripada Zoom G3N, tapi dia lebih realistik dan lebih clarity-nya lebih jelas, yaitu ada Nux MG300. Saya pernah menggunakan ini dan itu lumayan banget buat saya dengan range harga yang cukup murah, tapi frekuensi suaranya, kemudian kenikmatan suaranya itu luar biasa. Kalian juga bisa melakukan penambahan IR gitu, impulse response di multi efek yang rentang harga yang cukup murah ini ya. Jadi bisa masukin IR di multi efek yang murah itu luar biasa banget menurut saya, karena IR ini memberikan nuansa yang lebih realistik tentang ampli dan kabinet simulator ya, khususnya kabinet simulator ya. Jadi kalau kabinet simulatornya udah terasa real, preampnya bisa sedikit dimodifikasi, apalagi buat kalian-kalian yang bisa memahami frekuensi dari equalizer ataupun dari preamp tersebut. Sayangnya di Nux MG300 belum ada mode saturasi, jadi sehingga saturationnya perlu kita dapatkan murni dari pedal atau dari gitar yang kita miliki. Lalu ada juga yang terakhir yaitu Valeton GP100. Ini berada di posisi 7. Secara harga memang dia lebih mahal daripada Nux MG300 dan masih berdekatan lah sama Zoom G3N. Tapi dia udah menarik nih, dia bisa memindahkan pedal-pedalnya lebih fleksibel daripada Nux MG300 yang masih terlalu fix. Kalau di Valeton GP100 ini pedalnya bisa dipindahkan dengan lebih mudah gitu ya, jadi lebih menggambarkan kondisi real ya. Dia pun masih memberikan efek saturasi, dia bukan masih sih, dia sudah memberikan efek saturasi sehingga kita bisa mengatur dengan lebih detail coloring suara yang berasal dari multi efek tersebut. Si Valeton GP100 ini juga memberikan kita opsi untuk mengupload IR sehingga kita bisa mendapatkan fitur suara yang real sama seperti MG300. Namun sayangnya kenapa menurut saya ini terlalu mahal, karena ya di temannya si MG300 bisa ngasih upload IR tapi dengan harga yang lebih affordable gitu ya, jadi lebih murah gitu ya. Tapi bisa sama-sama upload IR, apalagi kalau IR kita sama-sama menggunakan IR yang sama, bukan free ya, yang premium IR yang sama. Pada dasarnya suaranya di MG300 dan Valeton GP100 bisa sama gitu ya, kalau kita menggunakan IR yang sama. Nah,
Pun dengan fitur pindah-pindah efek, sebenarnya kalau multi efek kan kita bisa punya banyak patch ya, punya banyak bank, sehingga kita bisa berpindah dari satu efek-efek lainnya dengan menggunakan patch. Tapi karena dia ada fitur saturasi, maka it's okay lah dia berada di urutan nomor 7. Itu untuk yang di entry level, ada 3 ya, Zoom G3N, MG300, dan Valeton GP100. Lalu sekarang kita di level medium price ya, di harga-harga tengah lah, medium end. Ini ada 3 pendatang utama juga. 3 pendatang utama ini memiliki kekuatan yang cukup kuat gitu ya, cukup kuat dan cukup menarik. Tapi bukan sedikit sih, rata-rata yang menggunakannya adalah udah level profesional. Jadi kalau yang tadi entry level itu biasanya masih sekedar hobi, atau beberapa teman-teman yang sudah pro juga tapi lebih ke reguler gitu ya, reguler cafe, itu juga profesional ya, pro tapi untuk regular cafe atau di panggung-panggung tertentu. Nah, kalau di medium level ini sebenarnya udah mengakomodir panggung besar pun udah bisa, udah layak gitu ya. Jadi sehingga teman-teman yang lebih pro akan lebih proper kalau menggunakan yang di medium level ini. Yang pertama ada Boss GT100. Boss GT100 ini mungkin bisa dibilang udah multi efek yang cukup lama ya, udah 10 atau 11 tahun yang lalu, tapi dia masih bisa masuk ke dalam jajaran di medium level karena suaranya itu cukup realistik dan cukup bisa menembus panggung-panggung besar. Walaupun memang beberapa clarity-nya masih belum bisa mengakomodir dengan 2 penantang lainnya nih, tapi kalau misalnya kita hanya pengguna fitur distorsi untuk lead gitu ya, lead distortion ataupun lead rhythmics dan sedikit crunch, maka Boss GT100 itu menjadi pilihan yang terbaik dibandingkan 2 penantang lainnya karena suaranya paling tebal, suaranya paling jelas, dan paling nembus ketika digunakan di beberapa panggung besar ataupun panggung-panggung medium juga it's okay lah, tapi dia paling nembus nih. Lalu di penantang yang kedua ini menurut saya ada Valeton GP200. Valeton GP200 di nomor 5 nih, Valeton GP200. Valeton GP200 ini menarik karena dia memiliki XLR out ya. Jadi udah ada output XLR sehingga suaranya bisa lebih balance. Cuman pertanyaannya, ketika kita sudah berada di panggung besar, sudah ada di panggung medium, di mana kita akan bertemu dengan para rental sound yang juga lebih proper karena dia akan bermain di ranah yang lebih proper ya, panggung-panggungnya lebih siap. Buat apa si XLR out? Toh mereka juga pasti sudah menyediakan DI box gitu ya, sudah menyediakan DI box yang fungsinya memang bukan jauh sih, yang fungsinya memang lebih optimal untuk menstabilkan sinyal dari multi effect ataupun dari pedal secara direct ke FOH ataupun ke monitor kita. Jadi kalau emang udah panggung pro, udah proper, pasti soundman-nya juga udah lebih proper dong, dia udah pasti lebih menyiapkan DI box yang lebih siap gitu ya. Jadi sebenarnya XLR out ini tidak menjadikan poin yang terlalu plus bagi si Valeton GP200, kecuali kita menggunakan Valeton GP200 untuk di level-level yang memang soundnya belum bisa proper menyediakan DI box. Pun secara soundnya belum terlalu berbeda jauh dari si Valeton GP100, itu yang saya rasakan ya, belum terlalu jauh berbeda dari si Valeton GP100, tapi dia ada fungsi XLR out dengan fungsi patch yang lebih banyak, jadi dan fungsi storm yang lebih banyak. Secara sound tidak terlalu jauh berbeda dari si Valeton GP100. Lalu di nomor 4 ini kalau di medium level ini si nomor 1 ya, itu ada Nux MG30. Dia tidak menyediakan XLR out, tapi sekali lagi XLR out bisa kita amankan kalau misalnya kita sudah memang berada di medium level, di mana kita main di panggung-panggung proper, di mana si pihak rental sound sudah menyediakan DI box gitu ya. Si MG30 ini walaupun tanpa XLR out, dia sudah menghasilkan fitur suara yang jauh berbeda daripada MG300, GP100 ataupun Valeton GP200. Jadi clarity-nya sudah jauh lebih jelas. Kalau ibarat kita lagi nonton YouTube nih, si GP200 itu mungkin ada di rentang video 480 gitu ya, di 480 fps gitu kalau istilah kita lagi nonton YouTube, di 480. Si GP100 pun ada di 480, si MG300 di 480. Nah, tapi si MG30 dan Boss GT100 itu berada di range yang di 720. Apakah itu berlebihan? Oh ya, memang ya subjektivitas saya aja gitu. Saya merasakan lebih jelas di MG30 dan GP100 ya. Secara clarity-nya lebih jelas MG30. GP100 belum bisa menyaingi clarity dari Valeton GP200 ataupun MG30.
Tapi secara distorsi untuk lead dan untuk rhythmis ataupun crunch sound, jadi bukan clean sound ya, crunch sound, distorsi, GP100 dan MG30 berada di ranah wilayah yang sejajar gitu ya menurut saya. Mereka bisa seimbang, bisa menghasilkan suara yang berbeda signifikan gitu dibandingkan penantang lainnya dari 9 sampai 5 ini, dan bisa menembus panggung-panggung yang cukup besar gitu. Ya walaupun GP200 pun bisa nembus panggung besar ya. Sekali lagi di medium level ini mereka sudah sangat layak untuk di panggung besar, hanya perbedaan karakter suaranya menurut saya tidak terlalu signifikan antara GP200 dan GP100. Berbeda dengan MG30 dan MG300, perbedaan rentang suaranya berbeda jauh. Lalu terakhir di high end multi effect. Kita masih bicara multi effect, belum sampai ke level modeler ya. Kalau modeler nanti kita akan bicara tentang fractal, camper dan lain-lain segala. Ini masih di ranah multi effect. Di high endnya ini menarik, si Zoom datang lagi. Zoom kembali hadir, meninggalkan si teman-teman yang lainnya, produk Cina, si GP200 dan si Valeton dan Nux gitu ya. Mengingat si Valeton dan Nux mungkin belum ada di ranah high end ini ya. Jadi si Zoom ada lagi, yaitu Zoom G11 ya. Zoom G11 di mana dia bisa berada di posisi multi effect yang high end. Ini karakter suaranya sudah berbeda jauh daripada yang sebelum-sebelumnya yang di rentang 480 sampai 720. Si Zoom G11 ini sudah berada di 720 lah kalau menurut saya lah. Kayak video-video YouTube sudah 720. Lebih jelas, lebih clarity-nya lebih bagus. Range frekuensinya juga lebih responsif ya dibandingin multi effect lain yang sebelum-sebelumnya itu. Si Zoom ini sudah lebih responsif dan fitur IR-nya juga oke gitu ya. Dia sudah bisa mengakomodir upload IR ya. Kalau sudah bisa upload IR udah no issue deh, karena suaranya tergantung IR yang kita siapkan seperti apa dan tergantung kualitas IR yang kita punya gitu ya. Jadi kalau upload IR udah kita nggak bicara, tapi secara responsif dan secara clarity sama secara kekuatan punch-nya si Zoom G11 sudah di ranah si 720 fps lah kalau model-model kita nonton YouTube, lebih jelas dan lebih oke gitu. Lalu di temannya di posisi nomor 2 ada juga multi effect yang sudah cukup lama tapi masih menarik perhatian karena dia sudah mendekati modeler ya karakter suaranya, yaitu ada si HX Tom. HX Tom ini adalah versi core-nya dari si Helix gitu ya, Lensing Helix yang kita sudah tahu bahwa itu dipakai sama Mas Andra Ramadan di Dewa 19, jadi sudah bisa dipastikan karakter suaranya mantap banget dan sudah bisa dipastikan juga bisa nembus di berbagai panggung ya. Nah, HX Tom ini versi core-nya, jadi apa yang ada di Helix, Lensing Helix ada juga di HX Tom, namun dia tidak memiliki banyak fitur switch, tidak ada banyak fitur switch, tidak ada fitur wahnya, jadi hanya benar-benar mengakomodir suara yang dimiliki si Lensing Helix. Karena dia versi core-nya ini sudah sangat cukup dan sangat mumpuni kalau misalnya kita mau memakai HX Tom di panggung-panggung super besar dan super profesional. Nah, sayangnya karakter suaranya masih sama sih, baik Helix ataupun si HX Tom masih berada di rentang 720 lah kalau kita pakai seolah-olah gitu, seolah-olah kayak kalau kita lagi nonton YouTube mereka masih ada di rentang 720. Clarity-nya memang sudah sangat jelas, sudah sangat bagus, sudah sangat detail, tapi belum terlalu lebar, belum terlalu huge gitu ya. Yang kita rasakan tuh belum terlalu huge, belum terlalu nuansanya belum terlalu belum terlalu mega, belum terlalu ada nuansa-nuansa yang masih kayak kurang superior gitu ya, baik itu di HX Tom ataupun di Helix nantinya gitu ya. Tapi dia sudah sangat oke. Untuk bisa menghasilkan suara yang superior, si HX Tom ini masih membutuhkan teman-teman dari FOH yang bisa mengakomodir channel-channel suaranya dibagi sehingga surroundingnya dapat gitu ya, si stereonya dapat dan menghasilkan poin-poin tertentu yang ada frekuensi yang membuat rasanya lebih superior gitu ya. Jadi kayak wah ini grande banget suaranya. Tapi si Lensing HX HX Tom sudah sangat oke gitu. Nah, sekarang terakhir di posisi nomor 1 itu ya sekali lagi namanya Boss tetap Boss gitu. Jadi di high end untuk multi effect ada Boss GT1000 Core. Boss GT1000 Core ini menghasilkan suara yang jauh lebih superior dibandingkan multi effect lainnya di rentang yang tadi. Tapi
Dia memang ada fitur yang hilang, tidak ada wah mode gitu ya, tidak ada wah mode dengan fitur switch yang tidak sebanyak si GT1000, tapi dia benar-benar core-nya. GT1000, apa yang ada di GT1000 akan sama dengan apa yang ada di GT1000 Core. Jadi sama persis. Sama persis, tidak ada perbedaan. Dan ini karakter suaranya udah sangat luas, sangat huge, dan sangat superior. Bisa dibilang multi efek si GT1000 Core ini sudah bisa menyaingi teman-teman lainnya di modeler, di ranah modeler ya, seperti Line 6 Helix, GT1000, karena kemudian Fractal, Camper, itu sudah bisa masuk ranah sana. Karena pada dasarnya si GT1000 Core ini adalah versi core dari GT1000 doang gitu ya, yang di ranah modeler. Jadi suaranya memang sudah masuk di ranahnya kayak 1080 atau 1440 gitu ya kalau kita lagi nonton YouTube. Jadi karakter suara itu udah dapat banget suara superior dan huge-nya. Baik itu untuk lead, suara clean, bahkan responsif dynamic-nya pun udah dapet dan udah detail, lebih detail dibandingkan multi efek lainnya. Jadi kalau pada dasarnya siapa raja multi efek di 2023 sampai dengan Mei saat ini ya, bisa dibilang kalau untuk di level multi efek ya Boss GT1000 Core, kemudian yang lainnya sesuai urutan tadi. Jadi kita urutin. Yang pertama, nomor 1 yang paling superior adalah Boss GT1000 Core. Di nomor 2 ada Line 6 HX Tom. Nomor 3 ada Zoom G11. Lalu di nomor 4-nya itu ada Nux MG30. Di nomor 5 ada Valeton GP200. Di nomor 6 ada Boss GT100. Di nomor 7-nya ada Valeton GP100. Di nomor 8 ada Nux MG300. Dan di nomor 9 ada Zoom G3. Itulah, Zoom G3N ataupun G3XN. Jadi bukan G3 yang jadul ya. Oke, itu aja mungkin. Jadi udah ada 9 multi efek terbaik di 2023. Kalau teman-teman mau coba-coba ngulik, mau coba dengar sampel soundnya, bisa cari aja sendirilah di banyak channel lain kok yang udah review itu. Enjoy, selamat berbelanja dan selamat menikmati serta mengeksplor suara-suara, karena ini 2023 HP udah Android, udah digital, semua transaksi sudah digital, perbankan bahkan sudah digital. Masa musik masih pakai manual, analog? Kapan majunya?